Jakarta ya. Nanti kita naik kereta api dari stasiun Madiun sampai ke Jakarta. Nanti kita lihat perjalanannya seperti apa, sampai dalam keretanya juga seperti apa ya. Oke, langsung saja teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru nonton boleh di subscribe dulu ya teman-teman. Itu di bawah juga ada tanda loncengnya, juga disentuh nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video wisata aku di berikutnya. Ya, kali ini aku berangkat dari stasiun Madiun. Jadi ini perjalanan menuju ke ibu kota Jakarta ya. Jadi kali ini aku naik kereta ini, sebenarnya aku nyari kereta kemarin tuh yang paling murah ya teman-teman. Jadi untuk tunjukin ke teman-teman juga bahwa dari Madiun ke Jakarta itu masih ada kereta dengan harga 99.000. Cuman karena itu jadi untuk ini apa namanya, kita cari tiketnya harus jauh-jauh hari, kalau nggak dapat ya, karena harganya sangat murah. Udah pasti akan di booking orang ya sebelum 1 bulan sebelumnya udah harus ini ya pesan ya. Jadi kali ini aku naik yang kereta ini dengan harga 250.000, kereta ekonomi, tapi sangat beda dengan kereta-kereta zaman dulu ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang kelahiran tahun 90-an pasti tahu ya keadaan kereta Indonesia dulu tuh seperti apa dan perbandingannya dengan kereta sekarang tuh seperti apa. Jadi kalau yang kereta sekarang tuh kita bisa lihat suasananya ini sangat nyaman ya, walaupun di kereta ekonomi karena udah ada AC dan di tempat duduknya pun juga udah sesuai dengan tiket. Jadi kalau kita ini duduk nggak empet-empetan seperti dulu ya teman-teman. Ini aku udah masuk di gerbong terakhir nih teman-teman. Dapat gerbong nomor 9. Nah ini nomor 2E ya. Nah ini udah mau berangkat dari stasiun Madiun nih. Ini kebetulan juga dapat tempat yang di gerbong terakhir, jadi kita bisa lihat ini dari jendela terakhir ya. Ini sangat jelas kalau kita di gerbong terakhir, jadi kita bisa bikin video seperti ini teman-teman. Di Madiun ini memang salah satu stasiun besar juga deh ya. Biasanya itu untuk pemberhentian untuk yang mau lanjut ke ini apa Ketapang Banyuwangi, atau biasanya berhenti di sini atau di Surabaya ya kalau yang dari Jakarta. Dan perjalanan dari Madiun ke Jakarta ini kalau nggak salah memakan waktu sekitar 12 jam ya teman-teman. Ini lebih cepat dibanding dulu ya. Jadi kalau dulu bisa dengan sampai 24 jam. Kenapa seperti itu? Karena memang di tahun 90 itu untuk rel kereta api Indonesia itu masih belum double ya. Jadi masih single. Jadi kalau ada kereta yang bagus itu akan berhenti. Ini bentuk tiketnya teman-teman seperti ini ya. Ya, ini sudah masuk ke stasiun Senen ya teman-teman. Maaf ya teman-teman ketiduran di kereta, jadi nggak sempat bikin video banyak ya di dalam perjalanan. Jadinya tahu-tahu udah nyampe di stasiun Pasar Senen nih, dan ini udah di daerah ini deket Ancol ya teman-teman. Di sini ada satu tempat ini apa namanya, ada satu tempat. Kalau teman-teman ke Ancol, teman-teman akan tahu di situ ada wahana yang biasanya memang itu kalau orang ke Jakarta biasanya harus ke situ ya. Nah ini di kawasan situ ya teman-teman. Di situ juga banyak seafood, banyak tempat nongkrong juga. Memang kawasan yang biasanya banyak hiburannya ya, terutama di daerah sekitaran Ancol ini. Ini kelihatan dari gedung di daerah kawasan dekat Ancol ya teman-teman. Jadi kalau ini kita bisa lihat, cuman ya sayangnya kita bisa lihat ya kualitas udara di Jakarta tuh sangat buruk sekali teman-teman. Jadi ya kurang bagus kalau buat kita yang tinggal lama ya sebenarnya. Ya ini sekarang perjalanan menuju ke pesawat ya dari Madiun. Tadi di Jakarta cuman
lewat saja, jadi langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta teman-teman. Ini perjalanan menuju ke Bali ya. Ini di sore hari ya, di Jakarta biasanya suasananya ini cukup panas ya teman-teman. Jadi nggak sempat jalan-jalan, nanti kalau ada waktu juga aku akan bikinkan tempat-tempat wisata di daerah Jakarta juga buat teman-teman semuanya, karena tentunya di Jakarta juga banyak tempat-tempat wisata yang harus kita bikinkan video buat teman-teman ya. Tapi karena cuman sebentar di Jakarta, 1 hari saja langsung balik, jadi kita akan langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk perjalanan ke Bali. Tadi sebenarnya juga itu karena bikin video tentang kereta api aja ya teman-teman, jadi harga yang teman-teman mau naik itu seperti itu tadi, yang kalau Sri Tanjung harus pesannya jauh-jauh hari ya, kalau enggak dapatnya yang harga 250.000 ke atas. Yang tepat tadi ya, yang tepat tadi. Nah, itu buat teman-teman yang menanyakan kalau Sri Tanjung kenapa selalu habis ya, yaitu ini kalau nonton video ini teman-teman akan tahu. Jadi kalau pesan sebulan sebelumnya harus sudah pesan teman-teman kalau mau perjalanan kemanapun. Ini kita sudah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ini suasananya seperti ini ya. Ya kalau bandara ya seperti pada umumnya teman-teman ya. Cuman memang kalau di Bandara Soekarno-Hatta ini terlalu besar teman-teman, jadi kalau kita nggak tahu tempat yang kita tuju sesuai dengan tiket, kita akan bingung ya, karena banyak ini gate-nya, banyak tempat terminalnya ya. Kita sudah mau terbang, karena kita akan lihat suasana nanti sebelum terbang. Biasanya kita akan lihat pemandangan dari pesawat tuh sangat bagus ya teman-teman kalau kita beruntung. Tapi kalau lagi cuacanya jelek itu, waduh, itu di atas teman-teman tentunya akan ini ya, menguras tenaga untuk ini, kalau terutama teman-teman yang takut ya, kayak aku pun sebenarnya juga kalau ada guncangan biasanya naik pesawat tuh harus minum obat antimo teman-teman, karena itu salah satu untuk biar tidak mabuk kendaraan. Di pesawat pun itu juga berguna teman-teman, karena aku biasanya kalau pesawat guncang tuh memang nggak nyaman, dan biasanya kalau aku minum itu langsung tidur enak sampai tempat, udah nggak mikir apa-apa ya. Ini semoga perjalanan untuk ke Bali ini lancar ya teman-teman, jadi kita lihat biar dapat suasana di atas, pemandangannya seperti apa. Jadi kalau untuk tiket pesawat dari Jakarta ke Bali teman-teman juga harus tahu ini jadwal ya. Kalau emang mau cari harga murah itu jangan di pas hari liburan. Hari liburan apapun ya, semua tanggal merah kalau ke Bali itu harganya melonjak tinggi teman-teman. Jadi kalau sebelum liburan ke Bali teman-teman lebih baik teman-teman harus jauh-jauh hari untuk nongkrongin tiket. Biasanya itu banyak promo-promo yang akan bisa didapat ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang hobinya traveling bisa tonton di video aku sebelumnya, yaitu perjalanan dari Jakarta sampai Bali seperti apa. Itu naik kereta ya, itu sangat murah meriah, dan ini perjalanannya cukup menyenangkan ya teman-teman. Walaupun di lewat darat itu udah aku jelasin tentang perjalanan untuk kalau naik kereta itu seperti apa, kalau naik bus itu seperti apa, dan kalau untuk penyeberangan di Ketapang Banyuwangi itu seperti apa, sampai di Kota Denpasar seperti apa. Nah, satu hal lagi buat teman-teman yang mau liburan ke Bali, tentunya yang harus dipersiapkan tuh banyak hal ya, terutama ya pastinya teman-teman ya uang tebal. Nah, itu harus tuh teman-teman, karena biasanya kalau ininya tipis-tipis banyak ya sekarang di Bali itu ini oknum-oknum yang jadinya nakal. Mereka tuh terutama tuh kalau sekarang banyak yang ini sudah ini ya, banyak yang dan meresahkan masyarakat juga di Bali. Banyak wisatawan yang mereka tuh dengan uang pas-pasan ke Bali akhirnya dideportasi dari pemerintah. Itu sebenarnya cara untuk biar mereka kembali ke negaranya.
Ya, ini sekarang udah di atas, kita lihat ya teman-teman suasananya kalau di atas seperti ini ya. Ini kita coba lihat mendung aja. Ini biasanya kalau bagusnya itu teman-teman kalau terbang tuh pagi hari ya, atau sekalian itu aku sih biasanya pagi ya bagus. Kalau malam tuh udah nggak lihat apa-apa, kecuali kalau kita datang ke Jakarta biasanya sebelum landing di Bandara Igusti Ngurah Rai, salah maaf, maksudnya di Bandara Soekarno Hatta itu kita lihat pemandangan Jakarta. Kita sudah landing dengan selamat, kita sudah sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali teman-teman. Kita akan liburan, pokoknya teman-teman tongkrongin video aku pastinya akan keliling tempat wisata di seluruh Bali. Dan kalau teman-teman punya ini saran atau teman-teman mau request, tinggal ditulis aja di kolom komentar, nanti aku akan coba untuk bikinkan video buat teman-teman ya. Pokoknya sehat selalu ya teman-teman, dengan sehat berarti kita bisa bekerja, dengan bekerja kita juga punya penghasilan, dengan punya penghasilan jangan lupa liburan ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya, salam liburan, bye bye teman-teman semuanya.